Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, Noding, kalau betul Allah itu yang menciptakan, paling tidak ada nabi satu lagi yang mengkonfirmasi kalau Allah itu yang menciptakan. Dari mana apa bukti validasinya kalau Allah yang menciptakan? Masa kau mau ngatur Allah, suruh Allah? Masa kau yang mau ngatur Allah? Bagaimana kamu? Coba jelaskan dulu Lukas 2 nomor 22 tuh. Masa kau mau atur Allah? Kamu mau bilang ya Allah, seharusnya ada nabi satu yang konfirmasi. Bagaimana kamu ini? Ketika kalau di Islam kau pakai logika, begitu saya balik ke Kristen kau udah pakai logila. Kalau Maha Kuasa, Tuhanmu bisa datang ke dunia melalui proses kelahiran tidak? Kenapa? Kalau Tuhanmu Maha Kuasa, Tuhanmu bisa datang ke dunia melalui proses kelahiran nggak? Seperti baik, manusia baik. biasa, bisa? Oke, baik. Ya, baik. Sabar ya. Sabar ya. Nah, begini. Tuhan itu Maha Kuasa. Dia datang ke dunia bisa datang secara langsung, bisa datang melalui proses kelahiran, bisa langsung jadi air, bisa karena dia Maha Kuasa. Tetapi dalilnya mana? Ketika kamu mengatakan bisa nggak Tuhanmu seperti itu? Sabar. Oke, silakan. Sabar dulu pelan-pelan. Islam kalau berbicara itu berlandaskan dalil. Tuhan itu Maha Kuasa, ya. Bisakah tidak Tuhan datang melalui proses kelahiran? Bisa, yang penting dalilnya ada. Kalau tidak ada dalil, kami tidak bisa menjelaskan yang tidak ada. Contohnya begini, ketika kamu mengatakan, kamu mengutip Lukas 2 nomor 11 tadi kan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti kamu meyakini bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Berarti Tuhanmu pernah jadi bayi. Sekarang bayi itu Maha Kuasa atau tidak? Sementara bayi ini jangankan makan, pakai pampers saja dipakaikan oleh ibunya. Masa kamu menjelaskan begitu? Ya, sebentar ya. Kamu kalau berdiskusi nggak usah merendahkan. Karena apa? Tuhan Yesus HaMasyiah datang. Karena Tuhan Yesus HaMasyiah datang untuk menyelamatkan umatnya. Jadi datang dalam rupa seperti kita manusia, makanya mengalami apa yang kita alami. Ya, sehingga itu menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama untuk menebus umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi jangan kamu memikirkan waktu di dunia masih seperti ini. Tapi pikirkanlah waktu dia datang ke dunia untuk apa? Tujuannya untuk menyelamatkan umatnya. Nah, saya mau tanya sama kamu ya. Kalau betul Tuhanmu itu Maha Kuasa, apa bukti kemahakuasaan Allah? Satu saja kalau kamu bisa jawab, hari ini saya masuk Islam. Kalau ada satu saja bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun, kalau betul Allah itu Maha Kuasa, silakan jawab pakai data. Iya, sabar. Jangan kau bilang kalau saya bisa buktikan bahwa Tuhan saya Maha Kuasa langsung kamu masuk Islam. Sabar, saya tidak mau kamu masuk Islam, minimal masuk akal dulu. Sabar. Iya, kalau betul masuk akal imanmu, silakan tunjukkan data di dalam kitabmu. Satu saja bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Iya, sabar dulu. Yang kamu kan minta sama saya, kalau betul Tuhan saya itu Maha Kuasa, buktikan pakai dalil yang Tuhan saya menunjukkan Maha Kuasanya yang tidak bisa ditolak oleh semua orang kan? Iya, silakan tunjukkan datanya di dalam kitabmu. Satu saja bahwa Allah itu berkuasa. Tadi kamu bilang Tuhanmu Maha Kuasa, Maha segalanya. Satu saja bukti bahwa Allah itu berkuasa yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Silakan jawab. Iya, sabar dulu. Jangan langsung, ini kamu mau interogasi saya. Silakan jawab. Iya. Apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun kalau betul Allah itu ada dan berkuasa? Oke, baik. Boleh kamu bantukan saya karena perangkat saya cuma satu, yang satu masih dalam cas. Kamu buka Quran surah Luqman ayat 10 boleh? Yang tidak bisa ditolak oleh seluruh manusia ya. Yang tidak bisa diklaim oleh siapapun. Oke, siap. Luqman ayat 10. Jangan tantrum habis ini. Oke. Saya bacakan. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung bumi agar ia tidak menggoyangkan kamu. Langit ada tiang atau tidak? Dan dia meletakkan gunung-gunung bumi agar ia tidak menggoyangkan kamu.
dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Asyhadu. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Asyhadu. Hei, saya tanya apa? Saya tanya apa? Sabar. Jangan ketawa dulu, saya tanya apa tadi? Sabar. Yang tak bisa diklaim oleh siapapun. Nah, Iya, sementara sabar. dalam kitab suci Sabar. ini sudah terlebih dahulu ya, para nabi memberitahu kepada dunia bahwa Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa lah sang pencipta segala sesuatu. Oke, Nah, kutanya. di sini justru saya bertanya, dia meletakkan gunung-gunung Oke, sabar. bumi agar ia tidak menggoyangkan kamu. Iya, Nah, sabar. justru Gantian kita. Gunung-gunung gantian itu kita, sabar. kalau meletus goyang kita. Macam mana kamu ini? Sabar. Nah, kenapa Bukan gunung yang kita bertentangan? bahas. Sabar. Bukan gunungnya kita bahas. Sabar. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Karena saya butuh kejujuran dari kamu, Mikana. Di dalam Bibel kamu di Perjanjian Baru itu ada kurios dan ada teos. Ini lagi kita bahas apa Iya, buktinya sabar. kalau Allah itu Maha Kuasa. Kamu Iya, tunjukkan sabar Luqman ayat dulu. 10. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung bumi agar ia tidak menggoyangkan kamu. Lah, ini kalianmu gugur karena apa? Sebelum Quranmu berkata seperti itu, kitab suci ini sudah terlebih dahulu berkata bahwa Yahweh Elohim lah sang pencipta segala sesuatu. Yaitu Kolose 1 ayat 16. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Jadi kalian gugur, ada lagi nggak yang lain? Bahwa memang Allah itu berkuasa, ada nyata dan berkuasa, di mana kemahakuasaannya disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Tuhanmu itu menciptakan langit dan bumi, ada tiang atau tidak? Jangan berbicara tentang tiang dulu. Lah, sama juga tadi saya tanyakan gunung, kamu bilang jangan berbicara gunung dulu. Loh, Iya, tadi kamu bilang bahwa jangan berbicara tentang gunung dulu. Ya udah, sekarang jangan berbicara tentang tiang dulu. Yang saya tanyakan, apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Kalau betul Allah itu ada dan berkuasa. Iya, saya buktikan. Baik teman-teman semua, 10 juta yang menonton. Di dalam Quran surah Luqman ayat 10 dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Kalau kita semua keluar ke rumah dan kita lihat langit punya tiang atau tidak, Mikana? Kalian ini gugur karena sebelum kita berkata, ini kamu berbicara tentang penciptaan toh, bahwa Allah itu berkuasa toh. Saya tidak berbicara masalah ciptaan. Sabar, di sini saya berbicara. Di sini dia menciptakan Dengar langit dulu. tanpa tiang. Sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung. Ya sudah, kamu bicara dulu, baru kamu kasih saya waktu Iya, berbicara. saya Kamu kan bicara. bertanya, apa buktinya kalau Allah itu ada dan berkuasa? Silakan tunjukkan apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun kalau betul Allah itu ada dan berkuasa. Sudah, boleh kasih saya waktu? Ya, silakan jawab Oke, pakai baik. data. Jadi begini, Mikana ya. Yang pertama, kita orang Islam berbicara agama itu kita berlandaskan dalil. Ketika kamu mengatakan bahwa di mana bukti bahwa Allah itu ada, ya, di dalam Islam itu Allah membuktikan bahwa Dia itu ada, bukan Dia datang jadi manusia, bukan. Bagaimanakah cara orang Islam, bagaimanakah cara Allah membuktikan bahwa Dia itu ada? Yaitu dari ciptaan-ciptaannya. Fusilat ayat 53. Kami akan menunjukkan keberadaan kami dari ciptaan-ciptaan kami, termasuk dari ujung kaki kita sampai ujung rambut. Sekarang kamu mengatakan bahwa buktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Saya kasih Quran surah Luqman ayat 10. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Fakta membuktikan langit dan bumi tidak ada tiang. Terus kamu mau yang bagaimana lagi? Sementara saya balik sama kamu, kan? Saya bertanya tadi sama kamu. Ketika kamu mengatakan bahwa di Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu adalah Tuhan. Tuhanmu pernah jadi bayi. Apakah bayi itu Maha Kuasa? Apa kuasanya bayi itu? Coba kamu tunjukkan sama saya, ketika Yesus Joshua masih jadi bayi, masih kecil itu, apa buktinya itu? Apa buktinya dia Maha Kuasa ketika dia masih jadi bayi itu? Apa Maha Kuasanya? Bahkan ketika di dalam Lukas dijelaskan ketika Herodes mau membunuh dia, Yusuf bawa lari anaknya itu. Maha Kuasanya di mana dia itu? Coba.
Kutanya sama kamu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Apa arti Kristus? Kristus yang diurapi Tuhan. Berarti Tuhan mengurapi Tuhan begitu. Sementara Lukas 1:31 dikatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan seorang anak Tuhan atau bukan Tuhan. Dan engkau namakan dia Joshua Hamasya. Habis itu kau mengatakan bahwa yang lahir itu. Nah, sekarang begini, kita biar diskusi kita maju ya, biar diskusi kita maju. Oke, saya terima baik. Saya terima ketika kamu mengatakan bahwa di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, bagaimana tanggapan Anda di Lukas 2 nomor 22? Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kepada Tuhan siapa dia diserahkan? Coba silakan kamu tanggapi. Oke, mute dulu ya. Ya. Biar kalau saya bicara kamu nggak potong. Pertanyaan saya tadi, apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun kalau betul Allah itu ada dan berkuasa? Lalu kamu tunjukkan Luqman 10. Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Saya katakan klaimmu gugur karena apa? Sebelum Quranmu berkata, langit dan bumi, ya langit diciptakan tanpa tiang, atau dia menciptakan langit tanpa tiang. Kitab suci ini sudah terlebih dahulu berkata kepada dunia, bahwa yang menciptakan segala sesuatu termasuk langit tanpa tiang itu adalah Yahweh Elohim, yang dimana Yahweh itu adalah Yesua sang juru selamat. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Jadi klaimmu gugur. Nah, kalau dalam kitab suci ini jelas bahwa Tuhan yang saya sembah itu nyata, ada dan berkuasa. Sebab kemahakuasaannya itu disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Seperti apa itu? Ketika dia mengutus Nabi Musa bisa membelah laut. Ketika dia mengutus Rasul Kefa bisa membangkitkan Tabita, disaksikan oleh orang-orang yang ada di saat itu dan juga para rasul. Nabi Musa bisa membelah laut, disaksikan oleh orang Israel. Kemudian ketika Tuhan juga datang ke dunia melalui proses kelahiran yang namanya Yeshua Hamasya, dia memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Sehingga ada umatnya yang dibangkitkan dari alam maut. Itu Matius 27 ayat 50 sampai 53 yang disaksikan para rasul. Jadi sangat jelas Tuhan Yeshua Hamasya itu nyata, ada dan berkuasa. Nah sekarang loading, kenapa kamu live siang dan malam hanya sibuk memframing kitab suci kami, sementara Tuhanmu Allah, kamu gak kenal siapa dia, kamu gak tahu apa kemahakuasaannya. Nah kalau betul Allah itu berkuasa dan ada, apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Silakan jawab, karena Luqman 10 jawabanmu, klaimmu gugur. Oke, ada lagi yang lain silakan. Ini jaringan saya kayaknya kurang stabil ya, agak macet-macet gambarku. Kenapa kau tidak tanggapi Lukas 2 nomor 22? Tanggapi dulu Lukas 2 nomor 22. Silakan. Lukas Jaringan 2 saya nomor 22. ngeleng-ngeleng enggak sih? Ditanggapi dulu. Jaringan saya ngeleng-ngeleng enggak teman-teman? Mulai. Enggak, serius, ini bukan masalah jaringan saya kayaknya ngelek, aku ngelek. Enggak ya? Loading. Tidak, kelihatan bagus. Tadi saya sudah jawab, sekarang apa buktinya kalau Allah itu ada dan berkuasa? Apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Ya, disaksikan oleh orang banyak, paling tidak ada 3 saksinya, atau 1 atau 2. Dan apa itu kalau betul Allah itu ada dan berkuasa? Jangan-jangan Tuhan yang kamu sembah nggak ada, Loading. Begini. Karena kamu nggak bisa jawab. Begini, sabar. Allahnya orang Islam, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kehadiratnya, menunjukkan eksistensinya itu dari ciptaannya. Fusilat ayat 53. Coba kamu baca Quran surah Fusilat ayat 53. Bagaimana Allah menunjukkan bahwa dia itu ada?
Apakah dia datang ke dunia terus jadi bayi? Tidak. Bahaya kalau dia jadi bayi. Masa mama susui Tuhan? Bagaimanakah Tuhannya orang Islam menunjukkan bahwa dia itu ada? Ya dari ciptaannya. Baca Quran surah Fusilat ayat 53. Apakah salah satu ciptaan yang tidak bisa ditolak oleh seluruh manusia? Yaitu menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Sementara di Bible tiang langit bergoyang-goyang. Silakan baca. Habis tanggapi ya, Lukas 2 nomor 22 ya. Fusilat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda dalam kurung kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah dalam kurung bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ini teori. Praktikalnya mana? Sebagus apapun teorimu tentang Tuhanmu, dia penciptalah, dia inilah, ada buktinya enggak? Apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Itu pertanyaan saya. Kamu bisa enggak mencerna pertanyaan saya? Dengar. Kamu tanya buktinya, saya kasih Quran surah Luqman ayat 10. Dia menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Bukti atau tidak? Bukti atau tidak? Langit dan bumi tanpa tiang. Bukti atau tidak itu? Siapa yang berani mengatakan bohong? Coba, sementara fakta membuktikan langit dan bumi tanpa tiang. Coba, kamu mau minta bagaimana, tetap itu jawaban saya. Nah, sekarang kamu mau terima atau tidak, itu jawaban saya. Nanti kamu tambahkan lagi pertanyaan yang baru. Coba kamu tanggapi sama saya Lukas 2 nomor 22 dulu. Coba, bagaimana cara kamu mau ngeles dari Lukas 2 nomor 22? Kalau saya sama Mikana itu, saya tidak mau, jangan dulu Mikana masuk Islam, minimal masuk akal dulu ya. Justru gini, kenapa Kak saya nggak masuk Islam? Karena apa? Imanmu nggak masuk akal. Kamu mengimani banyak nabi dari Israel, tapi tidak ada satupun nabi itu yang sembah Allah. Kamu mengimani Allah itu ada, tapi apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Satu aja. Jawab. Karena apa, siang malam kamu live hanya memframing kitab suci kami, tapi ketika saya bertanya sama kamu nggak bisa jawab. Hanya teori, sudah saya saudaraku. kasihkan tadi dalilnya. Ya, sudah saya kasihkan dalilnya tadi. Kamu mau terima atau tidak, itu jawaban saya. Karena jawaban saya tidak akan memuaskan kamu, tetapi saya butuh kamu menjelaskan Lukas 2 nomor 22 dulu. Bagaimana cara kamu mengeles dari situ? Iya, apa tanda kebesaran Allah itu yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Satu aja. Kayak Tuhan Yesus Hamasiah kan contoh nih. Tuhan Yesus Hamasiah kan jelas tuh. Apa kemahakuasaan Tuhan Yesus Hamasiah yang disaksikan oleh orang banyak? Contoh, ketika dia mengutus Nabi Musa membelah laut. Mana ada Yesus mengutus ketika Nabi dia Musa? Mikana. Ya. Ya ampun, ini ngelek lagi. Mana ada Yesus mengutus Nabi Musa? Ngelek ya, nggak bisa nih. Kurang bagus nih. Matius 23:34, Tuhan Yesus masih berfirman, Aku mengutus para nabi, para ahli kitab, dan orang-orang bijaksana. Itu yang kamu tanggapi. Lukas 2 nomor Kayaknya 22. jaringanku. Kenapa jaringanku gini ya? Lari host katanya. Bukan lari, karena ngelek-ngelek aku. Coba kau tanggapi Lukas 2 nomor 22, Mikana. Oke. Aku di sini ngelek tahu. Serius, aku nggak bohong, aku nggak pernah seperti ini. Oke, loading. Jawab dulu pertanyaan saya, loading. Apa bukti kemahakuasaan Allah? Satu aja. Kalau betul Allahmu itu ada dan berkuasa. Nah sekarang kamu mau butuh jawaban bagaimana? Sudah saya kasih dalil loh. Quran surah Luqman ayat 10. Kamu mau terima atau tidak? Itu urusan kamu. Ya itu Masa kamu mau artinya. paksakan saya?
ada bukti kemakasan Allahmu. Apakah Allah itu ada? Oke, sabar. Tadi Quran surah Fusilat ayat 53, bagaimana Allah menunjukkan bahwa dia itu ada dari ciptaannya. Apakah ciptaan Allah yang bisa dibuktikan oleh manusia dengan kasat mata? Yaitu dia menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Yaitu Quran surah Luqman ayat 10. Sekarang saya berbalik sama kamu. Coba kamu jelaskan saya Lukas 2 nomor 22. Coba. Ketika kamu mau menjelaskan Lukas 2 nomor 22, kau kasih kurang pula kecepatan wifi. Hah? Gini ya, loading. Kalau betul Allah itu yang menciptakan, paling tidak ada nabi satu lagi yang mengkonfirmasi kalau Allah itu yang menciptakan. Dari mana? Apa bukti validasinya kalau Allah yang menciptakan? Masa kau mau ngatur Allah, suruh Allah? Masa kau yang mau ngatur Allah? Bagaimana kamu? Coba jelaskan dulu Lukas 2 nomor 22 tuh. Masa kau mau atur Allah? Kamu mau bilang, ya Allah, seharusnya ada nabi satu yang konfirmasi. Bagaimana kamu ini? Ketika kalau di Islam, kau pakai logika. Begitu saya balik ke Kristen, kau udah pakai logila. Karena dari tadi kamu ngeles terus di penciptaan mulu. Kan sudah gugur klaimmu. Oke, gini aja. Coba dulu jawab pertanyaan saya satu ini. Apa yang diciptakan Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Karena tadi perempuan itu nggak bisa jawab. Oke, kamu yang bantu jawab. Apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6 secara detail? Silakan tunjukkan datanya. Kamu bisa ditanya atau tidak sih? Loh, saya sudah jawab tadi. Sekarang giliran kamu menjawab. Apa yang saya tanya Silakan jawab. Apa yang saya tanya? Silakan jawab dulu pertanyaan saya. Jawab. Jangan lari kemana-mana dulu, nanti jadi panjang. Apa yang saya tanya? Jangan-jangan kamu nggak ngerti imanmu. Apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Kamu tahu nggak? Nggak, jawab dulu. Kamu tahu nggak? Apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Kamu kan klaim bahwa Allah yang menciptakan. Al-Araf 5:4 Allah yang menciptakan dalam 6 masa. Iya, sabar. Terus apa yang diciptakan Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Silakan tunjukkan datanya, dalilnya. Saya mau catat ini. Jangan-jangan kamu nggak ngerti imanmu, loading. Tapi kamu siang malam live memframing Alkitab. Oke, silakan jawab dulu. Kita buktikan ya apakah loading ini paham kitabnya atau tidak. Karena siang malam dia itu live di Komalnya itu hanya bahas Kristen, bahas Alkitab. Tapi dengan cara yang salah. Oke, silakan loading. Kalau betul Allah yang menciptakan segala sesuatu, apa yang diciptakan Allah dari masa pertama sampai masa ke-6, datanya di mana? Ya, silakan. Secara sistematis dan detail, silakan. Sudah bisa saya berbicara? Saya sudah sediakan pulpen untuk mencatat. Sudah bisa saya berbicara? Ya, silakan. Boleh Mikana mute? Oke. Saya mute, saya tutup kamera sebentar. Telepon pendeta. Jadi teman-teman, inilah liciknya Mikana itu seperti itu. Karena saya yakin dia tidak bisa jawab Lukas 2 nomor 22. Dia tidak bisa jawab. Makanya dia mau pelintir. Dari tadi kita diskusi bukan tentang penciptaan. Kamu bertanya kepada saya tadi, apa buktinya Tuhan kalian itu ada dan apa buktinya maha kuasa Tuhan kalian itu? Kamu kan bertanya seperti itu. Apa buktinya Allah itu ada dan apa buktinya maha kuasanya Allah kalian itu? Saya kasih 2 dalil loh. Dalil pertama, Quran surah Fusilat ayat 53. Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan bahwa dia itu ada, dia maha hadir itu. Bukan dia datang ke dunia jadi bayi. Bukan. Bagaimana cara Allahnya orang Islam membuktikan bahwa dia itu ada? Yaitu dengan ciptaan-ciptaannya. Saya kasih Quran surah Fusilat ayat 53. Nah, apa bukti Allah yang dibuktikan oleh seluruh manusia? Quran surah Luqman ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Sebenarnya itu sudah clear. Kamu mau terima atau tidak itu urusan kamu. Kamu tanya lagi pertanyaan yang baru. Tetapi kamu tanggapi dulu. Lukas 2 nomor 22. Nah tadi kamu bertanya kepada saya. Apakah Tuhan kalian itu tidak maha bisa? Tuhan kami maha bisa sehingga dia menjadi bayi. Mikana, gunakan akal sehatmu. Tuhan itu maha bisa jadi apa saja. Tetapi ada 2 poin. Yang pertama ada dalilnya atau tidak. Yang kedua pantas atau tidak.
Kita pergi ke mana itu bisa. Tetapi pantas tidak ketika kita ke mall dalam keadaan telanjang? Pantaskah tidak kita ke pasar dalam keadaan telanjang? Kita yang manusia saja punya keterbatasan. Bagaimana Tuhan yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa? Bagaimana Tuhan yang kekal menjadi yang bisa dibun-bun? Nah sekarang itulah jawaban. Tolong kamu tanggapi Lukas 2 nomor 22. Kalau tidak bisa tanggapi silakan turunkan saya dengan terhormat. Oke, mute dulu ya, mute Silakan. dulu. Ya. Jangan dipotong ya. Tuhan Yesua HaMashiach adalah Elohim itu sendiri. Dia datang ke dunia, Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, HaMashiach Tuhan di kota Daud. Kenapa kamu ketawa? Itulah kamu gak menghormati dalam diskusimu. Di mana itu untuk menggenapi nubuatan di Kejadian 3:15 bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Kenapa Tuhan Yesua HaMashiach datang ke dunia melalui proses kelahiran? Itu ada tujuannya. Bukan hanya sekedar mau lahir aja, mau lahir ke dunia. Enggak. Kalau Tuhan Yesua HaMashiach tidak datang ke dunia melalui proses kelahiran, dia tidak rugi, dia tetap Tuhan yang maha kuasa, dia tetap Tuhan yang maha mulia, yang maha agung, kekal selama-lamanya, kerajaannya kekal selama-lamanya. Tetapi kalau dia tidak datang ke dunia menggenapi nubuatan di Kejadian 3:15, maka yang rugi siapa? Adalah manusia akan mati dalam dosa-dosanya, tidak pernah akan bangkit untuk kehidupan yang kekal. Tetapi untuk menebus kita dari hukum Tuhan di Kejadian 2:17, Bapa berfirman, jangan makan buah pohon pengetahuan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar ini. Sehingga Adam dan Hawa mengalami kematian, tubuhnya kembali menjadi debu tanah, dan rohnya masuk ke alam maut. Bisa enggak Adam bangkit begitu saja, dibangkitkan oleh Tuhan? Bisa. Tuhan bisa berfirman, Adam, Hawa, dan semua keturunan yang telah mati, bangkitlah. Bisa. Tapi kalau Tuhan lakukan itu, artinya dia menghapus hukumnya, dia melanggar hukumnya sendiri di Kejadian 2:17 yang telah dilanggar Adam dan Hawa. Nah, supaya kita bisa dikembalikan ke rancangan semula, bebas dari hukum Tuhan di Kejadian 2:17, maka Tuhan merancang keselamatan. Di mana supaya kita bisa bebas dari hukum Tuhan harus ada namanya penebusan. Nah, siapa yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan di Kejadian 2:17 melalui nyawa yang kudus yang mau mati untuk kita, yang tidak berdosa supaya kita bebas dari hukum Tuhan? Enggak ada siapapun yang suci. Yang suci itu hanya Tuhan. Makanya Tuhan itu sendiri yang datang dari surga untuk menggenapi nubuatan di Kejadian 3:15 supaya kita bebas dari hukum Tuhan. Makanya dia rela datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, mengalami proses seperti kita manusia, dari lahir bayi, anak-anak sampai umur 30, dan di umur 33 dia memberikan penebusan di atas kayu salib. Itu tujuannya untuk menebus umat manusia, bukan hanya sekedar untuk lahir. Jadi saya sangat bangga, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, ya, kepada Bapa di sorga. Dia merancang keselamatan bagi umatnya dengan cara Sang Mesias datang ke dunia melalui proses kelahiran. Itu sungguh sangat mulia sekali. Dia rela menjadi seperti kita manusia. Karena dia bukan manusia, tapi dia mau menjadi seperti kita manusia agar kita selamat. Justru itulah bukti kalau Tuhan yang saya sembah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Dia rela datang ke dunia, merendahkan dirinya, menjadi seperti kita, supaya kita diselamatkan melalui darahnya yang suci. Makanya Tuhan Yesus HaMashiach berfirman di Matius 26:28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penghampusan dosa. Ada buktinya? Enggak ada. Ketika Tuhan Yesus HaMashiach mengalami kematian, dia turun ke alam maut, dia menyatakan kemenangan kepada roh-roh yang terpenjara di dunia kematian. Dan ketika Tuhan Yesus HaMashiach bangkit, maka banyak juga umatnya yang dibangkitkan, yaitu Matius 27:50-53. Dan roh-roh yang terpenjara di dunia kematian itu dibawa ke tempat tinggi, Efesus 4:8-10. Jadi saya akan tetap bersyukur dan berterima kasih. Walaupun ketika datang ke dunia, dia menjadi seperti kita, disunat, dibaptis, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena darahnya itulah yang menghapus dosa kita. Dan dialah teladan yang sempurna. Supaya kita meneladani Tuhan Yesus HaMashiach. Supaya kita berkarakter Yesus HaMashiach yang rendah hati. Itulah
Artinya kalau Tuhan yang saya sembah itu maha kuasa, maha segalanya. Adam dan Hawa melanggar hukum. Dia merancang keselamatan. Kenapa? Dia mengasihi, dia mencintai buatan tangannya. Sebab Adam ini, sebab kita ini buatan tangannya, dia tidak pernah melupakan buatan tangannya. Karena kita sudah berdosa. Jadi, itulah teman-teman bukti kemahakuasaan Tuhan Yesus HaMasiah. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Dia hidup selama-lamanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Itulah bukti kemahakuasaan Tuhan Yesus HaMasiah. Dia sudah terbukti maha pengasih, maha penyayang. Nah sekarang jawab pertanyaan saya, ya loading. Kalau betul Allah yang menciptakan segala sesuatu, karena itu kan hanya teori tadi yang kamu sampaikan. Apa bukti validasinya? Karena gini, kamu tunjukkan Luqman berapa tadi ya? Bahwa Allah yang menciptakan. Kalian kan gugur kenapa? Sebelum Quranmu berkata Allah yang menciptakan, kitab suci ini sudah terlebih dahulu memberitahu kepada dunia bahwa Yahweh Elohim lah, yaitu Yesus HaMasiah sang pencipta segala sesuatu, yang dikonfirmasi banyak nabi-nabi, dan juga Bapa Yahweh bisa memberitahu apa yang dia ciptakan secara sistematis dari hari pertama sampai hari ke-6 secara detail dan teramat baik. Nah, kalau betul Allah yang menciptakan loading, jangan-jangan kamu nggak tahu apa yang diciptakan oleh Tuhanmu dari masa pertama sampai masa ke-6. Apa yang diciptakan Tuhanmu dari masa pertama sampai masa ke-6? Karena di Al-A'raf 54 Allah menciptakan dalam 6 masa. Sekarang berikan data supaya saya catat di sini. Apa yang diciptakan Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Sistematis tidak? Terstruktur tidak? Kan bisa kita lihat dari situ. Karena kalau dia pencipta yang sejati, pasti bisa memberitahu apa yang diciptakan secara detail dan secara sistematis. Oke, silakan tunjukkan datanya, loading. Apa yang diciptakan Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Silakan. Jawab. Sudah, saya diam ya, jangan dipotong lagi ya. Minum dulu, mute dulu. Oke, baik. Begini Mikana ya. Kamu dari tadi tidak pernah menyinggung Lukas 2 nomor 22. Saya enggak tahu nih, entah kamu takut atau kamu mau ngeles, itu hanya kamu dengan Tuhan yang tahu saja. Ya. Yang saya tanya tadi itu Lukas 2 nomor 22. Kenapa kau lari ke Adam makan buah? Saya tidak tanya dia mau makan buah, maka apa itu urusan dia. Habis kau lari ke ular, saya tidak tanya itu. Yang saya tanyakan Lukas 2 nomor 22. Setelah itu kamu menceritakan dengan detail bahwa Tuhan Maha Kuasamu itu datang sebagai bayi. Itu bukan kau menceritakan tentang Maha Kuasa Tuhan. Tetapi itu kau menceritakan maha lemahnya Tuhan. Masa Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Masa pencipta menciptakan manusia untuk melahirkan pencipta? Pencipta menciptakan manusia untuk membunuh pencipta. Ini kau menceritakan aib Tuhanmu. Sudah saya sampaikan tadi, Tuhan itu maha kuasa. Ketika kita berbicara tentang maha kuasa Tuhan itu harus berlandaskan dalil. Berbicara tentang agama harus berbicara tentang dalil. Karena kalian ini kami melihat ini ketika kasih bibel tolak, kasih babi makan. Yang saya tanyakan tadi Lukas 2 nomor 22. Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Mereka membawa dia ke Yerusalem dan menyerahkannya kepada Tuhan. Apakah Tuhan kecil diserahkan kepada Tuhan besar? Atau Tuhan diserahkan kepada dirinya sendiri? Belum saya tanya di Taman Getsemani Yesus berdoa kepada siapa? Nanti kamu bilang pula Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ketika ada orang berbicara dengan dirinya sendiri, banyak di pasar itu orang gilo. Yang kamu fokuskan di situ Lukas 2 nomor 22. Saya butuh tanggapan dari kamu. Kalau berbicara maha kuasanya Tuhan sehingga Tuhan menjadi manusia, sudah saya sampaikan tadi Mikana. Tuhan kami menunjukkan maha kuasanya itu, dia menunjukkan maha hadirnya itu dari ciptaannya. Adakah ciptaannya Tuhan yang bisa kita sangkal sampai sekarang yang bisa dibuktikan oleh manusia? Yaitu dia menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Itu sudah finish, tidak perlu lagi. Mau kitab kamu mengatakan begini. Kalau kamu mengatakan, oh kitab saya itu mengatakan sudah begini. Yeremia 8 nomor 8 itu dikatakan kitabmu itu sudah palsu.
Yeremia 8 nomor 8 menurut data kamu itu. Bukan menurut congor saya. Islam itu kalau berbicara itu memang benar semua. Makanya kalau menerima kebenaran itu pahit. Karena Islam itu tidak pernah berbicara itu berlandaskan dia punya asumsi, tidak. Islam kalau berbicara berlandaskan dalil. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Sudah saya sampaikan, begini cara orang Islam. Allahnya orang Islam menunjukkan eksistensinya. Buktinya mana? Dia menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Apakah Tuhan orang Islam bisa jadi manusia? Bisa. Apakah Tuhannya orang Islam bisa jadi air? Bisa. Apakah Tuhan orang Islam bisa jadi gunung? Bisa. Tetapi dalilnya mana? Karena berbicara agama harus berlandaskan dengan dalil. Kalau tidak berlandaskan dengan dalil, maka si A akan menjelaskan seperti ini, si B menjelaskan seperti ini. Akhirnya menjelaskan agama sesuai selera masing-masing. Bolehkah Tuhan orang Islam menjadi manusia? Boleh. Tapi pertanyaan, pantas tidak? Pantas tidak yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa? Pantas tidak yang maha kekal datang ke dunia dibunuh? Jadi jangan kamu samakan otak saya dengan otak kamu. Baru kamu lari lagi. Saya tahu. Kamu mau lari dari penciptaan dari masa 1 sampai masa ke-6. Tapi kamu tidak pernah menyinggung Lukas 2 nomor 22. Ini. Ku kasih tahu kamu yang kedua kali ya. Kamu bisa tidak? Tanggapi Lukas 2 nomor 22. Kalau memang tidak bisa, silakan turunkan saya dengan tidak terhormat. Begitu. Kalau bisa silakan kamu jelaskan. Saya bacakannya. Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau di ELT 3 itu menyerahkan kepada Yahweh. Ya, dia itu siapa? Yahweh itu siapa? Karena di situ ada diserahkan. Ya. Tolong kamu tanggapi Lukas 2 nomor 22. Kalau mau dari 21 bahaya. Masa Tuhan disunat? Kita loncat saja Lukas 2 nomor 22. Jangan ke 21. Kalau 21 nanti dan genaplah 8 hari maka Tuhan disunat. Emang ada yang berani Tuhan sunat? Ya. Lukas 2 nomor 22 saja. Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dia itu siapa? Tuhan di situ siapa? Silakan. Kalau tidak bisa turunkan saya saja. Nanti kalau saya turun sendiri dibilang kabur lagi kan? Ya udah mute dulu dengar. Jadi si loading ini dari tadi kebanyakan curhat, tapi tidak menjawab pertanyaan saya. Karena memang beliau ini tidak mampu menjawab. Sebab beliau ini tidak tahu isi kitabnya. Karena kerjaannya siang malam itu live di media sosial. Tetapi yang dibahas kitab mana? Kitab suci ini. Tapi dia membahas dengan cara yang salah. Tapi kitabnya sendiri gak pernah dia bahas tuh. Gak pernah kali dibaca sama kitabnya itu ya. Makanya saya tanya apa gak pernah bisa dijawab sama si loading ini. Berapa kali saya diskusi sama si loading gak pernah bisa dijawab pertanyaan saya. Sungguh terlalu saudara-saudara. Berat memang. Tapi gak apa-apa saya jawab pertanyaanmu. Karena gini ya. Lukas 2 ayat 22. Di situ Tuhan Yesus HaMasiah ya dibawa ke Yahweh, ke bait suci. Karena apa? Yesus HaMasiah kan Elohim itu sendiri di mana? Di Filipi 2. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ya. Dia yang meskipun ada dalam rupa Elohim, nah ini kan nggak ada etikanya dalam diskusi kan? Aku tadi mendengarkan dia loh. Padahal dia tuh ngikik gitu, nggak ada etikanya ini, nggak ada adabnya kalau berdiskusi. Ya, karena oke baik maaf. Baik. Saya tahu kamu itu berbohong, bertakia kamu. Kamu kayak gini kan ketawa-tawa. Kamu sebenarnya bukan mau berdiskusi, tapi mau berusaha untuk merendahkan orang. Kok begitu sih? Iya karena kamu, aku lagi menjelaskan dia cekikikan. Saya tahu kamu cekikikan gini. Mik saya mau terlepas. Aduh, jangan bertakia. Oke ya, tapi nggak apa-apa. Kita counter ya teman-teman ya. Karena itulah tujuan kita mengcounter para polemikus yang berusaha memframing kitab suci.
Jadi Filipi 2 ayat 6 sampai 8, dia yang meskipun ada dalam rupa Elohim tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Elohim adalah sesuatu yang harus dirampas. Sebaliknya, dia sudah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar berada dalam keserupaan manusia. Catat ya, agar berada dalam keserupaan manusia dan supaya didapati dalam pola seperti manusia. Dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Jadi tentu saja Elohim yang datang dalam rupa seperti kita manusia, ia pasti menjalani proses atau kebiasaan seperti kita manusia, di mana memang di kitab Torah di Imamat 12 bahwa ada hukum Torah. Anak sulung itu harus diserahkan ke bait suci. Sehingga Lukas 2 ayat 22 mencatat ketaatan Yosef dan perawan Miriam terhadap hukum Torah, yaitu Imamat 12, dengan membawa bayi Yeshua HaMasyiah ke bait Elohim, ke Yerusalem untuk pentahiran dan penyerahan anak sulung. Karena Yeshua HaMasyiah itu anak sulung, ya, anak sulung yang dilahirkan perawan Miriam. Tetapi bukan berarti Miriam itu melahirkan karena sel telurnya dibuahi sel sperma, bukan. Tapi Elohim itu sendiri yang berkenosis, mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seperti kita manusia, sehingga perawan Miriam adalah wadah kedatangan Sang Mesias. Jadi jelas ya, Lukas 2 ayat 22 mencatat ketaatan Yosef dan perawan Miriam terhadap hukum Torah, sehingga bayi Yeshua HaMasyiah dibawa ke bait Elohim di Yerusalem. Nah, itu jawabannya. Nah, sekarang ya, loading. Tapi sedikit lagi tentang Yeshua HaMasyiah yang disalibkan, itu memang sudah dinubuatkan di Yesaya 53 bahwa karya salib itu membawa keselamatan kekal. Darah Yeshua HaMasyiah yang tercurah di atas kayu salib itu menghapus dosa umat manusia. Jadi ada tujuannya dia datang ke dunia, bukan hanya sekedar saya mau menunjukkan kuasa saya supaya Tuhan manusia bisa melihat saya berkuasa, saya bisa menjadi apapun. Bukan, tetapi dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Dia datang untuk menggenapi nubuatan di dalam kitab Torah bahwa darah Sang Mesiaslah yang bisa menghapus dosa manusia supaya kita bisa dikembalikan ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Makanya tanpa darah Tuhan Yeshua HaMasyiah tidak ada seorang pun yang bisa bangkit untuk hidup kekal, untuk masuk surga. Itulah kenapa di hari kiamat ada kebangkitan. Karena Tuhan Yeshua HaMasyiah berfirman, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Jadi iman kita itu logis, masuk akal. Kenapa di hari kiamat ada kebangkitan? Karena Tuhan Yeshua HaMasyiah sudah terbukti dia berkuasa atas kematian. Dia mati dan bangkit hidup selama-lamanya. Makanya Tuhan Yeshua HaMasyiah berfirman di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut, akulah yang akhir dan yang hidup. Lihatlah, aku pernah mati, namun aku hidup selama-lamanya dan aku memegang segala kunci kerajaan maut. Dia juga yang memegang kunci kerajaan surga, Yohanes 14 ayat 6. Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yaitu kerajaan surga, kalau tidak melalui aku. Makanya yang terbukti sang juru selamat yang sejati hanya Tuhan Yesus HaMasyiah sudah dibuktikan melalui perbuatan-perbuatannya dan karya-karyanya. Dia berkuasa atas kematian, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, hidup selama-lamanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga bangkit untuk hidup yang kekal. Oke, jadi sekarang loading. Yang saya tanya tadi, kalau betul Allahmu itu ada, dia itu berkuasa, maha pencipta, bisa nggak kamu tunjukkan dari dalam kitabmu apa yang diciptakan Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Apakah Allahmu bisa memberitahu secara detail kalau betul dia sang pencipta? Karena, mohon maaf ya, kamu mengimani Allah itu berkuasa. Tapi siapa yang pernah melihat kemahakuasaan Allah? Ada nggak nabi yang lain yang mengkonfirmasi bahwa Allah itu pencipta? Siapa selain nabimu? Kamu mengimani banyak nabi dari Israel, tapi tidak ada satupun nabi tersebut yang mengkonfirmasi, yang mengakui diutus oleh Allah, atau mereka berkata Allah lah sang pencipta. Makanya kalau betul Allah itu ada dan berkuasa,
apa yang diciptakannya dari masa pertama sampai masa keenam. Karena kalau dia sang pencipta, Loding, pasti dia bisa memberitahu apa yang dia ciptakan dari masa pertama sampai masa keenam. Silahkan jawab pakai data, atau jangan-jangan kamu nggak tahu karena siang malam kerjaanmu sibuk memframing Alkitab. Oke, silakan jawab. Ya. Di mute. Kita ganti-gantian, jangan potong-potong. Walaupun kamu berbicara tadi, saya tanya bagaimana seputaran Jakarta, kau jelaskan seputaran Papua. Bagaimana mau masuk? Tapi saya berusaha menerima, ya. Jadi teman-teman, beginilah kalau diskusi sama Mikana ini, begini saja. Ditanya apa, jawabnya apa. Karena terkadang ketika dia bernarasi, inilah bedanya. Islam ketika bernarasi, Al-Quran mendukung. Oten ketika bernarasi, Bibel menolak. Yang saya tanyakan Lukas 2 nomor 22 itu, kamu jelaskan itu, bukan kamu loncat sampai ke Filipi. Ketika kamu loncat sampai ke Filipi, maka blunderlah kamu di situ. Karena Yosua menjadi hamba. Kalau hamba punya Tuhan, berarti Tuhan punya Tuhan. Mulai telepon lagi pendeta. Inilah teman-teman, makanya saya selalu mengatakan kan. Saya selalu mengatakan tadi kan, kita kalau sekolah nilai kita warna merah itu berarti tandanya kita itu Saya pilak. Makanya saya tutup kamera, kan nggak mungkin saya buang ingus dilihat para penonton, kan nggak. Janganlah dipoto. Nggak ada etika seperti itu. Iya, oke. Inilah tadi saya sampaikan Mikana. Tolong kamu jawabkan dengan jujur lah. Kenapa kamu di situ tidak pernah menceritakan tentang ketaatan itu Joseph sama Maria? Tidak ada. Jangan kamu berbohong sama saya. Mentang-mentang kalian boleh berbohong dalam segala hal, jangan kamu berbohong sama saya. Kita ini belajar loh. Masa kamu loncat ke Filipi? Apa hubungannya Lukas 2 nomor 22 dengan Filipi? Begitu. Kalian kalau bertanya tentang Islam pakai logika. Begitu menjelaskan agama kalian pakai logika. Seakan-akan kamu itu menjelaskan kepada kita ini yang umur masih di bawah. Seakan-akan kita mau menerima jawaban kalian. Yang penting saya sudah jawab. Tinggal saya mau framing dia. Al-Quran itu diturunkan bagi orang-orang yang berakal. Ketika kamu sudah meyakini bahwa Tuhanmu menjadi baik, punya akal atau tidak itu? Bagaimana saya mau menjelaskan Al-Quran kepada kamu? Sementara kamu tidak punya akal. Makanya kalian ini jangankan masuk surga, masuk akal pun tidak. Makanya saya selalu teringat kan, ketika kita sekolah di lapor kita dapat nilai merah. Itu tandanya kita apa? Kita oon, kita dongo. Di dalam Bibel perkataan Yesus warna merah. Kalau Yesus sudah begitu, bagaimana kalian lagi kita mau menjelaskan? Coba fokuslah. Kita diskusi di sini dua arah. Jangan kamu bapak, haleluya. Jangan begitu. Kita butuh edukasi loh. Hargai loh netizen kamu ini. Kamu jelaskan Lukas 2 nomor 22. Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Dia itu siapa? Tuhan di situ siapa? Sehingga ada kata menyerahkan. Coba. Kalau di ILT 3, dia diserahkan kepada Yahweh. Dia itu siapa? Yahweh ini siapa? Jangan kau bilang, Yahweh inilah Yosua. Yosua inilah Yahweh. Wah, bahaya itu, Mikana. Itu yang kamu jawab. Kan di situ ada. Di situ. Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Mereka membawa dia ini siapa? Mereka membawa dia ke Yerusalem dan diserahkan kepada Yahweh. Jadi di situ ada dia, ada Yahweh. Diserahkan, ada kata diserahkan. Loading menyerahkan pulpen ini kepada Mikana. Mereka menyerahkan dia kepada Yahweh. Dia ini siapa? Yahweh ini siapa? Itu yang kamu jelaskan. Bukan kamu loncat ke Filipi. Ia telah mengosongkan dirinya. Beda sama Kolose. Di dalam dirinya kepenuhan. Berarti bertentangan. Ayat 1 kosong, ayat 1 penuh. Mana yang betul kosong apa penuh? Itu yang kamu jelaskan. Masalah penciptaan itu gampang. Ketika, dengar ya. Ketika kamu bertanya kepada saya dan saya tidak bisa menjawab. Ya, maka saya tidak akan mau berasumsi untuk menjawab, tidak. Karena Islam tidak boleh begitu. Islam itu ketika berdiskusi itu mewakili seluruh Islam. Beda sama kalian Kristen. Ketika kalian berdiskusi itu melakukan pribadi. Ketika saya kalah berdiskusi sama kamu, itu bukan berarti Islam kalah. Tetapi minimnya ilmu saya untuk membantah narasimu itu. Jadi
Kamu fokuskan dulu itu di Lukas 2 nomor 22. Dia itu siapa? Yahweh itu siapa? Karena di situ ada kata menyerahkan. Ya, tidak menceritakan tentang ketaatan Miriam sama Joseph, tidak ada. Kamu fokuskan dulu di situ. Silakan. Ku kasih kamu waktu, saya dengar dengan serius. Dia itu siapa? Yahweh itu siapa? Sehingga Atta diserahkan kepada Yahweh itu. Silakan. Jangan pakai tipu-tipu di sini. Saya tidak suka pakai tipu-tipu. Silakan. Masya Allah, tadi kita sama-sama saksikan diskusi panas antara Mikhana dari Apologet Kristen vs Ustadz Loding dari Apologet Islam berdiskusi tentang ketuhanan. Masya Allah, penjelasan Ustadz Loding sangat-sangat jelas sekali. Mikhana meminta di mana bukti bahwa Allah SWT itu Maha Pencipta. Di situ Ustadz Loding menjelaskan dengan sangat jelas, memberikan dalil di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 10 yang artinya Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Masya Allah, kebenaran Allah atas segala firman-Nya. Semoga dari hasil diskusi ini kita mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.